seorang remaja perempuan bernama Gisel. Dia adalah gadis yang sangat cerdas, berbakat dan selalu mendapatkan penghargaan di sekolah. Segala yang ia lakukan tampaknya selalu berhasil. Prestasinya di lomba bola, nilai-nilai tinggi dan popularitasnya membuatnya selalu menjadi pusat perhatian di sekolah. Gisel merasa bangga dengan segala yang dicapainya, namun ada satu hal yang mulai ia lupakan, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Ayah Gisel adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ayahnya sendiri jarang berada di rumah karena perjalanan bisnis. Setiap hari ia pulang larut malam dan seringkali merasa bangga dengan prestasi anaknya, tapi lebih banyak membicarakan bisnisnya sendiri daripada kehidupan Gisel. Bunda Gisel adalah seorang dokter yang juga memiliki jadwal padat. Ia sangat mencintai Gisel, tapi seringkali lebih fokus pada pasiennya dan pekerjaan rumah sakit, sehingga jarang memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Suasana rumah terasa sepi. Ayah Gisel pergi perjalanan bisnis keluar kota, jadi hanya Gisel dan bundanya yang berada di rumah. Mereka duduk bersama di ruang tamu, tapi bundanya tetap sibuk dengan laptop dan pekerjaannya. Dengan ayah itu sibuk nak, pekerjaan harus jadi prioritas. Karena ini semua untuk kamu, sukses nak. Bunda juga sudah berusaha, jadi jangan berharap lebih. Pendidikan ini tidak mudah, dan kamu juga harus bisa atur semuanya sendiri. Bunda, mau cerita tentang apa yang kurasa, bagaimana sekolahku, bagaimana hubunganku dengan Nathan, tentang semuanya. Maksudnya Bunda harus belajar untuk mengatasi masalah sendiri. Bunda dan ayah kan sudah kasih semua apa yang kamu butuhkan. Jadi jangan terlalu bergantung sama ayah dan Bunda. Gisel merasa hampa. Ia tahu orang tuanya mencintainya, tapi sepertinya mereka terlalu terjebak dalam dunia mereka sendiri yang sibuk dan keras. Tidak ada tempat bagi perasaannya, tidak ada perhatian untuk apa yang ia alami. Bunda, mama kok tahu, seperti Bunda peduli sama saya atau tidak. Kadang Pak, rasa kok harus yang terlupakan. Jangan bawa perasaan. Harus bersyukur nak, terhadap semua fasilitas yang kamu butuhkan. Banyak di luar sana yang lebih susah nak, lebih baik selesaikan dulu PR-nya. Kemudian ayah tidak bisa membantu hal seperti itu. Gisel merasa hatinya semakin berpendam. Ia merasa seperti tidak ada tempat bagi perasaannya di tengah dunia yang penuh dengan tuntutan pekerjaan orang tuanya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk membuat orang tuanya bangga, ia tahu bahwa perhatian yang ia cari tidak akan pernah didapatkan dari mereka. Yang selalu ada buatnya adalah teman-temannya, Lina, Maya, Selin, dan juga pacarnya yang bernama Nathan, seorang anak laki-laki yang juga berprestasi dan sangat perhatian padanya. Namun, Gisel lebih sering fokus pada pencapaiannya sendiri, sementara orang tuanya sibuk dengan pekerjaan tidak pernah sempat menemaninya merayakan prestasi yang didapatkan. Gisel merasa bahwa segala yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya sendiri dan dia mulai sombong. Pada suatu hari, saat istirahat di sekolah, Gisel dikelilingi oleh teman-temannya yang selalu mendukungnya. Apa peran iblis?
Pada malam Natal, saat Giselle sedang berjalan di pusat kota untuk merenung, dia mendengar suara merdu dari gereja. Suara lagu rohani itu membangkitkan rasa rindu yang lama terkubur dalam hatinya. Dia merasa seolah ada yang memanggilnya untuk datang. Dengan langkah yang ragu, Giselle mendekat ke gereja dan melihat orang-orang yang sedang berdoa. Hatinya tergerak, tetapi dia merasa tidak layak berada di tempat itu. Tiba-tiba, dua sosok itu muncul. Giselle merasa cemas dan ragu, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi tiba-tiba ada kehadiran yang lembut dan penuh kasih di dalam gereja. Suara Yesus terdengar dengan tenang seperti seorang bapa yang Kalian pergilah. Aku bisa ditinggalkan. Kalian tidak bisa menguasai acaranya. Sel, jangan biarkan mereka. Iblis itu mundur dan menghilang. Giselle merasa lega dan perhatian. Biar dia berkata-kata dan menguasai. Aku adalah rasulmu. Aku tahu perjalananmu dan aku siap untuk membawa kembali. Aku selalu berada dekat denganmu dan kamu tidak jauh dari kasihmu. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membawa kembali. Saat itu, pendeta yang memimpin ibadah di gereja berkata dengan suara penuh pengharapan. Giselle mendengar kata-kata itu dan hatinya semakin terharu. Dia merasa diterima kembali oleh Tuhan meskipun merasa jauh dan tak layak sebelumnya. Aku rindu di dalammu, semua hati dan kepadamu. Aku mengakui bahwa hadiah yang pernah dan kita yang pernah dapatkan adalah kehadiran Yesus Kristus berpenuhi menyelamatkan dosa-dosa. Giselle merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya penuh dengan pencapaian dan kesuksesan duniawi, hanya dengan Tuhanlah hidupnya benar-benar memiliki makna. Cerita ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan yang mampu menyentuh hati kita, bahkan saat kita merasa tidak layak. Giselle menemukan kembali makna sejati hidupnya melalui pengampunan dan kasih Tuhan, dan dengan itu hidupnya berubah menjadi lebih baik.
Jahat.